mahasiswa S1 dari Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Nah, video ini dibuat karena untuk memenuhi salah satu tugas basic life skill dengan dosen pengampu Bapak Saiful Anwar. Nah, sebelum kita masuk ke tugas kita akan menjelaskan dulu apa sih itu Dreambook. Nah, Dreambook itu ialah suatu buku yang berisi tentang tujuan-tujuan, impian-impian, dan hal-hal yang bisa kita raih. Hal-hal yang bisa kita raih dan kita atur untuk kehidupan di masa yang akan mendatang. Ingin mengetahui lebih lanjut? Yuk kita ikuti videonya. Let's go to my video. Ini cover Dreambook buku aku. Nah, ini kenapa kita pakai tali? Karena tali itu bisa menguatkan hal apapun. Jadi kenapa sih Dreambook aku harus pakai tali? Karena Dreambook aku memiliki banyak impian-impian, banyak tujuan-tujuan yang harus dicapai. Nah, karena itu aku ingin sekali mewujudkannya. Nah, di sini aku mengambil tema dengan kupu-kupu dan bunga. Kenapa sih dengan kupu-kupu dan bunga? Karena aku sangat suka sekali dengan kupu-kupu. Tapi kupu-kupu yang warna-warna laki-laki ya, bukan yang cewek. Nah, di sini ada namaku Muhammad Rajib Yahya, dan aku juga calon orang sukses, teman-teman. Lihat nih, aku juga calon orang sukses. Lihat gayanya aja udah kayak bos kan, teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke halaman berikutnya. Aku lahir di Bogor tanggal 6 Agustus 2006. Aku sebenarnya anak keempat dari 5 bersaudara, akan tetapi kakak-kakakku itu dua-duanya gugur dalam kandungan. Nah, aku beragama Islam dan golongan darahku itu A+. Lanjut ke hobi. Hobi aku itu berlari, main game, fotografi, dan bermain futsal. Nah, aku sangat sekali dengan matcha, karena matcha dapat menghidupkan kembali kehidupan yang telah hilang. Nah, dan aku juga suka sekali dengan mie ayam, karena mie itu adalah makanan favorit saya dari dulu. Aku juga suka sekali dengan coklat dan juga fried chicken. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada educational journey aku. Nah, teman-teman, dimulai dari TK ya. Aku di saat umur aku yang 6 tahun, aku disekolahkan oleh orang tuaku di TKIT Ya Bunaya di tahun 2010 sampai 2012. Nah, lanjut, aku disekolahkan oleh orang tuaku masuk ke SD Negeri Gunung Batu 2 yang berada di daerah Bogor. Itu dari 2012 sampai 2016. Aku di sana hanya 4 tahun dan aku dipindahkan kembali kepada SDN Papandayan, dan akhirnya aku jadi lulusan terbaik dari SD tersebut. Nah, lalu aku lanjut ke sekolah menengah pertama Negeri 4 Bogor karena nilai yang cukup besar itu bisa menjadikanku masuk ke sekolah favorit yang ada di Bogor. Lalu aku melanjutkan Madrasah Aliyah Al-Haytham. Nah, sekolah ini yang membuatku bisa masuk ke Universitas Pendidikan Indonesia. Kita masuk ke organisasi background. Nah, aku pernah, kalau pengalaman organisasi teman-teman, aku pernah menjadi IRMAS. IRMAS itu apa? Ikatan Remaja Masjid SMPN 4 Bogor, anggota kerohanian pada tahun 2019. Yang kedua itu ISMAKDIS. ISMAKDIS itu apa? Ikatan Santri Mahat Al-Quran wal Hadis, anggota Departemen Kesehatan periode 2021-2022. Yang ketiga ada ISMAKDIS, anggota Departemen Keamanan periode 2022-2023. Yang keempat ada ISMAKDIS, anggota Departemen
Ketua Departemen Kewirausahaan periode 2022 sampai 2023. Aku sangat tertarik sekali dengan sosok seorang gadis cantik bernama Maudy Ayunda. Akan tetapi sebelum itu, aku tidak lupa mengidolakan orang tuaku yang telah melahirkanku ke dunia ini. Nah, Maudy Ayunda, ia adalah pribadi yang menarik, sosok inspiratif. Nah, sosok yang dikenal dengan penyanyi, model, dan penulis lagu adalah awal saya mengenal wanita cantik yang bernama Maudy Ayunda. Ia dapat menginspirasi gen milenial tentang pentingnya pendidikan dengan selalu mengutamakan pendidikan. Di samping itu, ia juga dikenal sebagai wanita yang aktif dalam dunia entertainment. Oleh karena itu, aku menjadikan ia sebagai role model karena kegiatan dan kejelasan ia dalam segala hal, khususnya di bidang pendidikan. Untuk my idol yang kedua, aku sangat mengidolakan sekali yang namanya Ustadz Edi Hidayat. Karena ia bisa menjadi penenang hati, Ustadz milenial, dan yang terpenting ia memiliki dan menguasai beberapa bahasa yang ada di dunia ini. Nah, Ustadz Hidayat ini ia sering dikenal dengan julukan Ustadz milenial dan menjadi sosok inspiratif karena ia memiliki pemahaman yang sangat luar biasa tentang agama dan khususnya dalam Al-Quran. Dan untuk pencapaian yang saya torehkan itu ada 7 pencapaian. Nah, yang pertama, juara 2 lomba MHQ Jus 30 pada perayaan HUT RI ke-69. Aku pernah mengikuti lomba MHQ pada umur 8 tahun dan menjadi juara 2 pada lomba tersebut. Yang kedua, juara 2 lomba rampak skars Kota Bogor tahun 2017. Aku sangat suka sekali dengan seni, oleh karena itu aku sangat senang sekali dengan yang namanya menyanyi. Yang ketiga, ada juara 2 angklung Kota Bogor tahun 2018. Yang keempat, pemain terbaik futsal antar kampung pada perayaan HUT RI ke-74, berhasil meraih ranking 2 kelas 11 semester 2. Karena bagiku itu pencapaian yang terbaik karena sebelumnya aku belum pernah mendapatkan ranking 2 dari kelas 1 SD hingga SMA. Nah, yang keenam, mendapatkan beasiswa Basnas di tahun 2024 untuk membantu aku dalam belajar mempersiapkan ujian SNBT. Dan yang ketujuh, menjadi satu-satunya siswa di sekolah yang lolos jalur seleksi nasional berbasis prestasi. Nah, aku masuk prodi ilmu pendidikan agama Islam itu melalui jalur SNBP, teman-teman. Karena itu aku sangat bangga sekali karena sekolahku dari swasta dan tidak ada alumni satupun dari yang berasal dari UPI. Ini foto pencapaian gue, teman-teman. Nih, lihat. Ini ketika aku menjadi pemain terbaik di kampung. Ini ketika aku lomba angklung, dan ini juga ketika aku lomba angklung. Aku memiliki kepribadian yang sangat unik, teman-teman. Nah, yang pertama, aku memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihanku, aku memiliki sifat yang bertanggung jawab, mandiri, jujur, rajin, pekerja keras, disiplin, rendah hati, kreatif, ramah, dan multitasking. Dan aku juga memiliki kelemahan yang juga unik, teman-teman. Yang pertama ada overthinking, gak enakan, egois, kurang peka, pemarah, kurang percaya diri, sensitif, gak sabaran, cemas yang berlebih, dan suka stres. Aku sangat sekali dengan yang namanya melamun. Entah kenapa, karena aku selalu memikirkan hal-hal yang seharusnya aku tidak pikirkan. Dan aku memiliki kepribadian pragmatis. Nah, menurut profil kepribadian ini, aku adalah memiliki orang yang introvert. Ia merupakan seorang pengamat dan memiliki sifat yang pesimis. Nah, kelompok individu ini dengan karakter pragmatis ini umumnya suka menghindari konflik. Bagi mereka yang terpenting adalah perdamaian. Dan Rajib ini dia juga orangnya suka mudah bergaul, rendah hati, bersikap santai. Selain itu juga ia memiliki sifat diam dan terang. Nah,
kepribadian pragmatis juga. Ia memiliki sifat yang penyabar, hidupnya konsisten, serta cerdas. Memiliki rasa simpati yang tinggi dan baik hati. Pandai menyembunyikan emosi dan bahagia menerima kehidupan. Kepribadianku dari segi golongan darah, aku memiliki golongan darah A+, yang mana golongan darah A ini memiliki kepribadian yang terorganisir, konsisten, jiwa kerjasama tinggi, teliti, kadang cemas karena terlalu perfeksionis, yang kadang bikin orang mudah sebal. Nah, golongan darah A ini termasuk tipe seseorang yang dapat dipercaya menjadi pendengar yang baik dan mudah akrab terhadap orang lain. Namun, sayangnya ia terlalu peduli terhadap orang lain. Pemilik golongan darah A cenderung lupa atau tidak memperhatikan kebahagiaannya sendiri. Nah, karena apa? Aku sering sekali mendahulukan orang lain daripada kepentingan aku sendiri. Nah, jika dilihat dari tulisan, aku memiliki kepribadian yang unik, yang spesifik. Ia selalu memperhatikan hal apapun meskipun itu hal yang kecil. Orientasi yang memiliki arti peninjauan untuk menentukan sikap yang tepat dan benar. Nah, orientasi ini juga bisa diartikan sebagai pandangan yang mendasari pikiran, perhatian, atau kecenderungan terorganisir, yang mana dapat diartikan mampu mengerjakan semua pekerjaan dengan baik tanpa ada yang terlewatkan. Dan yang terakhir adalah simbolku. Aku mengambil simbol dengan simbol Gatot Kaca. Kenapa dengan Gatot Kaca? Karena ia memiliki sifat kuat dan tangguh. Gatot Kaca adalah panutan yang dapat mencontohkan hal-hal baik dan sangat termotivasi untuk memperbaiki diri dan melakukan yang terbaik. Dan ia selalu memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kesuksesan yang akan diraihnya nanti meskipun harus melewati berbagai rintangan. Ke lembar berikutnya adalah peta impian. Ini yang ditunggu-tunggu teman-teman, karena peta impian ini adalah hal yang menentukan dream book itu nyata atau tidak. Nah, yang pertama, pada tahun 2024-2025 aku memiliki impian untuk mengembangkan soft skill dan meraih IPK tinggi. Yang kedua, pada tahun 2026-2027 aku ingin memiliki usaha kecil-kecilan, aktif di berbagai kegiatan organisasi. Nah, pada 2028 dan 2029 ingin menjadi mahasiswa berprestasi UPI dan lulus dengan IPK cum laude. Pada tahun 2020 dan 2031 aku akan mengikuti CPNS keguruan, magang di instansi perusahaan sebagai web development, menjadi CEO PT Raya. Itu adalah PT yang saya buat sendiri namanya. Tahun berikutnya pada tahun 2032 sampai 2033 aku akan memiliki istri yang solihah. Maksudnya aku akan menikah dan memiliki rumah impian. Pada tahun 2034 dan 2035 aku ingin umroh bersama keluarga dan jalan-jalan keliling dunia bersama keluarga. Kita lanjut ke lembar berikutnya. Nah, teman-teman, ini ada 100 impianku yang sangat banyak sekali. Lihat teman-teman, banyak sekali kan. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, bagaimana sih caranya mewujudkan dengan impian-impian tadi? Makanya oleh karena itu kita dituntut untuk selalu berusaha, ikhtiar, dan tawakal. Di sini aku menuliskan selalu sertakan Allah, hanya Allah, Allah lagi, Allah terus. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal itu hal terpenting dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena tanpa doa kita bagaikan makan tanpa nasi. Nah, yang pastinya ridho kedua orang tua tentunya, kerja keras, cerdas, dan ikhlas. Dan hal yang harus diperbaiki mulai saat ini adalah mulai membaca, perbanyak dengar podcast, kursus bahasa Inggris, karena aku kurang sekali dalam bahasa Inggris ini. Aktif dalam organisasi, mempelajari hal-hal baru, kurangi main, percaya diri, ibadahnya kencengin, lebih produktif. 1 bulan 1 buku, 1 minggu 1 karya. Karena aku
kurang minat dalam membaca. Nah, di sini ada foto-foto keluargaku. Pertama ada nenekku. Ini nenek dari ibu. Dan ini ada kucing kesayanganku namanya Cibu. Sekarang dia sudah berumur 5 tahun. Nah, di sini ada foto-foto keluargaku. Ini ada tetehku sekarang yang bekerja di kantor pajak. Dia baru lulus dari IPB dengan program studi ekonomi syariah. Ini ada ayahku. Ayahku adalah seorang pekerja keras yang sangat hebat. Ia adalah ayah terbaik yang ada di dunia. Nah, di sini ada teman-temanku, teman-teman yang menjadi motivasiku untuk bertahan hidup selama ini. Nah, ini teman-teman. Ini ketika aku sedang diklat ya teman. Aku sedang diklat. Ini ketika aku sedang masa-masa SMA, masa-masa yang sangat menyenangkan. Ini aku ketika turun aksi teman-teman, aksi bela Palestina. Dan ini foto terbaru dengan teman-teman terbaikku. Ini ketika kita menang lomba Paradis, Pekan Kreatif Santri Makdis Ikhwan. Dan ini foto terakhir yang diabadikan saat momen perpisahan. Teman-teman, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf jika videonya kurang maksimal atau hal apapun itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.